Baik Bapak Ibu yang di Zoom bisa di-mute semua supaya tidak mengganggu yang lain jika ada suara. Saya akan mulai dengan tema belajar dari perwira Roma. Kalau minggu lalu Bapak Ibu kita belajar dari seorang yang sakit kusta. Saat ini kita belajar dari perwira Roma. Kalau Anda kritis merenungkan, Yesus memberi contoh kepada kita sebetulnya enggak tepat. Yesus ini memberi contoh kepada orang Yahudi saat itu. Ya, meskipun tulisannya bisa kita baca, tapi kita harus sadar bahwa itu bukan buat kita sebetulnya, buat mereka yang dahulu ada di Yudea, ada di Yerusalem, ada di Israel. Jadi sangat apa ya istilahnya? Jadi sangat penuh tanda tanya. Yesus tidak pernah memberi contoh orang Yahudi, kebanyakan ya, mungkin ada satu dua, tapi kebanyakan orang non Yahudi, bahkan orang yang dikatakan berdosa. Orang kusta, perwira Roma, bukan orang Yahudi, apalagi yang saleh-saleh, enggak ada loh. Kenapa? Gitu ya. Padahal orang Yahudi ini sangat diagung-agungkan oleh orang Kristen, tapi Tuhan Yesus tidak pernah kasih contoh orang Yahudi. Yesus sebagai teladan dengan 12 murid memang orang Yahudi, tetapi mereka selalu konfrontasi dengan orang-orang Yahudi yang legalisme itu. Seharusnya ini menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai kita terpesona sama orang Yahudi yang legalis dan kita kembali ke sana. Karena banyak ajaran Kristen yang mengajak kembali ke Yahudi legalis. Ini tidak tepat. Ya, kita akan baca Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iya. Bapak Ibu, kebanyakan dari orang Kristen berpikir iman adalah keberanian percaya untuk mendapatkan yang kita inginkan. Betul ya? Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang itu berani percaya itu berarti beriman. Berani yakin itu beriman. Apapun bisa diyakini, apapun. Dulu saya waktu masih kecil bertanya-tanya, apa betul apapun bisa dikabulkan? Berani percaya. Bahkan ada yang ngajari,
Kalau minta mobil ya jangan minta kijang, minta yang mahal sekalian. Itu katanya iman. Capek-capek berdoa, capek-capek podo sama berimannya istilahnya dia. Sama-sama capek berimannya ya jangan minta kijang, minta Pajero katanya gitu. Apa ya bisa ya? Tapi kenyataan seperti itu Bapak Ibu, kekristenan sekarang seperti itu. Ya. Apakah seperti ini benar? Apakah Allah atau Tuhan bisa kita atur sesuai keyakinan kita? Itu pertanyaannya. Ya. Jika bisa, maka sesungguhnya siapa bosnya? Kalau kita bisa ngatur Tuhan, ngapain kita punya Tuhan? Kritisnya kan begitu. Kalau Tuhan adalah Tuhan kita, bos kita, ya kita berarti tidak bisa ngatur Tuhan. Ada karyawan bisa ngatur bos? Halo? Ada karyawan bisa ngatur direktur? Ngatur manajer aja tidak bisa. Betul enggak? Kadang-kadang orang Kristen ini tidak pakai logika, tidak kritis. Yakin, percaya saja, pasti dikabulkan. Yakin, percaya saja, pasti surga terguncang. Waduh, bahasa-bahasanya seperti itu. Lalu siapa bosnya? Siapa Tuhannya? Gitu ya. Banyak orang Kristen lupa dia hamba. Gitu ya. Seringkali kita umat Tuhan memperlakukan diri sendiri sebagai bos dan Tuhan sebagai pegawai kita yang bisa diperintah atau menuruti kemauan kita. Ini kurang ajar Bapak Ibu, ini bukan iman sebetulnya, ini sikap kurang ajar. Imani, tumpang tangan, ada mobil lewat bagus, imani. Ya kamu kira yang beli mobil bagus itu nggak pakai duit sehingga kita bisa ngimani dan memiliki seenaknya. Kan cara berpikirnya seperti itu. Banyak pola pikir yang terbalik dalam kekristenan sekarang. Itu yang kita harus kita betulkan. Ya, contoh perwira Roma itu, ya contoh perwira Roma ini sangat tepat. Kita harus Bapak Ibu, ya kita harus melihat kisah perwira Roma ini dan menjadi contoh untuk hidup kita. Tidak bisa sembarangan. Ya. Kalau bisa sembarangan, maka Tuhan bukan Tuhan. Kita harus mengerti apa itu iman dan bagaimana cara kerja iman melalui kisah ini. Dan luar biasanya sekali lagi, contohnya bukan orang Yahudi yang bisa jadi teladan iman. Ini kita belajar dari perwira Roma. Orang kafir Bapak Ibu. Orang kafir ini percaya Yesus itu utusan. Dia mengatakan Tuhan. Gitu ya. Loh, belajar dari orang kafir loh. Bukan belajar dari orang Yahudi loh. Ayo kita renungkan ini. Jangan karena merasa mereka orang Yahudi segala sesuatunya bisa dicontoh. Banyak sekali yang Tuhan Yesus kecam dari mereka. Nah, kenapa kita tidak sadar? Ya, malah jadi kebanggaan orang Yahudi itu sekarang. Tahap pertama. Ya, tahap pertama. Perwira itu menemui dan memohon kepada Tuhan. Jadi dia menemui Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Ada sikap memperkarakan dengan Yesus yang dianggapnya sebagai Tuhan. Ada sikap meminta kepada Yesus. Ada sikap menemui, ada sikap meminta. Sebetulnya ini sama dengan sikap kita menghampiri Tuhan dalam doa dan memohon di dalam doa. Sama. Ya. Jika perwira ini bisa menunjuk percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, ya, jika perwira ini bisa menunjuk
Ya, sikap perwira ini bisa menunjuk percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Kalau perwira ini tidak yakin Yesus utusan Allah, dia tidak mungkin menghampiri Tuhan dan memohon. Tidak akan. Tapi dia yakin gitu ya, ini utusan Allah sehingga dia bisa meminta pertolongan. Berbeda dengan kebanyakan Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai utusan Allah. Bapak Ibu, sampai sekarang kebanyakan Yahudi menolak Yesus sebagai utusan Allah. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang mereka menolak. Apakah kita mau meneladani cara percaya mereka, sudut pandang mereka, tradisi mereka? Bahaya Bapak Ibu. Jangan-jangan kita tidak menganggap Yesus Tuhan lagi. Ya. Tetapi perwira ini juga tidak semena-mena percaya atau sok yakin percaya seperti kebanyakan orang Kristen zaman sekarang. Enggak. Dia tidak ketemu Tuhan. Tuhan, hambaku sakit, aku klaim kesembuhan darimu. Enggak. Dia memohon. Dia memohon. Memohon itu sikap hormat meminta. Memohon itu sikap hormat meminta. Tuhan, hambaku sakit. Enggak datang-datang ujuk-ujuk aku klaim janjinya. Seperti orang Kristen sekarang. Belum minta sama Tuhan, sudah klaim janjinya. Sudah sok yakin permintaannya dikasih. Padahal belum memperkarakan. Masuk kalah sama orang kafir. Dia tahu datang ke hadirat Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Ya, tahap kedua. Tuhan menjawab, aku akan datang menyembuhkan. Ini Yesus jawab. Ini berarti konfirmasi bahwa Allah menghendaki kesembuhan hamba dari perwira tersebut. Perwira itu mendapatkan persetujuan dari permohonannya. Ini sikap menghormati Tuhan sebagai atasannya. Bahkan tanpa harus menjadi orang Yahudi, dia telah menjadikan Yesus tuannya. Demikianlah seharusnya sikap berdoa. Tanya dulu Tuhan, apakah Tuhan menghendaki apa yang kita inginkan. Apa yang kita rindukan, memohon, mencari kehendaknya, kemudian menunggu jawaban, lalu belajar taat atau setia. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa loh datang ujuk-ujuk kepada Tuhan. Tuhan, kau tahu kebutuhanku, aku butuh mobil, aku minta Tuhan dalam nama Yesus, Innova datang. Tidak bisa seperti itu. Kita harus datang menghampiri Tuhan, Tuhan aku butuh kendaraan, aku butuh transport. Perkarakan dulu kalau memang kebutuhan kita kendaraan. Jangan sok yakin Tuhan pasti nuruti permintaan kita. Tidak. Tuhan adalah Tuhan kita, Dia bos kita. Dan kita masuk di dalam rencana besarnya. Tidak bisa ngatur. Tidak bisa ngatur. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Bahkan termasuk saya pendeta pun tidak bisa. Tuhan aku ingin gereja besar, aku ingin jemaat 1000. Lalu Tuhan dalam hatinya tanya, lalu yang ngurus 100 orang siapa? Kalau kamu minta gereja besar. Halo. Aku kepingin Tuhan punya gereja di kota besar, aku klaim janjimu Tuhan. Janji yang mana? Apa Tuhan pernah janji? Kan enggak pernah. Kalau kepingin jadi pendeta di gereja besar, di kota besar, lah kita akan ngatur Tuhan. Bosnya kan Dia. Pemilik kerajaan Allah itu kan Yesus. Yesus yang diangkat, Yesus yang diberi mandat oleh Allah untuk ngatur kerajaannya. Lah kok kita ngatur dengan permintaan-permintaan kita? Harusnya kita sebagai hamba nurut. Nurut.
Fit, kamu tak tempatkan di Banyuwangi, di gereja kecil yang jumlah jemaatnya cuma sekian, layani dengan setia. Siap Tuhan, siap bos. Kan seharusnya begitu. Jangan asal klaim janjinya, jangan asal meyakini permintaan kita dikabulkan. Belum tentu. Kita harus menghormati Tuhan. Dalam doa-doa kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan, itu perlu. Untuk apa? Konfirmasi apakah doa kita memang dijawab Tuhan. Atau tidak dijawab Tuhan. Atau tunggu. Bapak Ibu, ini loh memperkarakan Tuhan. Jangan seenak sendiri sok yakin seperti kebanyakan orang Kristen. Zaman sekarang, tidak seperti itu. Ya. Jadi perwira Roma itu menemui Tuhan, memohon kepada Tuhan, itu tahap pertama. Tahap keduanya, Tuhan menjawab. Dari perwira itu memohon, Tuhan sekarang menjawab, aku akan datang menyembuhkan. Dari jawaban itulah perwira Roma itu bisa beriman. Sebelum Tuhan mengatakan aku akan datang menyembuhkan, ya tidak bisa kita beriman. Mau mengimani apa? Tuhan belum tentu menyembuhkan kok. Meskipun dia bisa. Pada saat perwira Roma mengatakan, perwira menemui dan memohon kepada Tuhan, imannya perwira Roma, Yesus Tuhan bisa menyembuhkan. Bukan mau menyembuhkan, bisa menyembuhkan, makanya dia minta tolong. Sama seperti saya minta tolong sama Pak Pendu, dia bisa komputer. Saya tahu persis dia bisa komputer. Dan saya minta tolong kepada Pak Menlu untuk betulin komputer. Tetapi kan belum tentu Pak Menlu mau. Bahkan seandainya pun mau, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, atau bisa lupa. Iya betul itu. Kan begitu, sama kita juga menghadap Tuhan gitu, memohon dulu. Gitu ya, karena kita tahu Tuhan bisa lakukan. Tetapi kan belum tentu mau. Sampai Tuhan menjawab, ya aku mau, ya aku akan datang. Gitu. Kalau orang kusta minggu lalu kan gini, Tuhan aku tahu engkau mampu menyembuhkan aku. Kalau engkau mau. Ya toh? Kan Yesus katakan, ya aku mau. Itu konfirmasinya. Sama perwira Roma ini juga dijawab Tuhan, aku akan datang. Ini dasar untuk percaya bahwa hambanya akan disembuhkan. Jika tidak bisa Bapak Ibu. Iman-iman sak penake dhewe itu tidak bisa. Ada kesaksian dulu saya baca di bukunya Yonggi Cho. Ya tahu ya Yonggi Cho. Dalam bukunya dikatakan demikian. Ada seorang pendeta Korea pada saat hujan lebat gitu ya. Sungai meluap, banjir. Dan dia butuh ke seberang. Dengan banjir berarti dia nggak bisa ke seberang. Lalu pendeta Korea ini mengingat Tuhan Yesus pernah jalan di atas air. Lalu dia membulatkan tekad dan beriman untuk berjalan di atas air sungai yang meluap. Tahu endingnya Bapak Ibu? Kentir. Endingnya tenggelam di sungai. Jadi nggak bisa seperti itu main iman-iman sepenake dhewe. Nggak bisa. Kita harus memperkarakan dengan Tuhan sampai menunggu Tuhan mengatakan ya. Baru kita bisa mengimani. Karena iman itu sebetulnya respon dan ketaatan kita. Itu iman sebetulnya. Nggak bisa ngarang. Tuhanlah Allah kita. Ya. Tuhan junjungan kita, bos kita, raja kita. Nggak bisa seenaknya. Kita hidup dalam kerajaannya, lalu yang ngatur kita. Emangnya raja cap apa bisa diatur-atur? Ya.
Lalu tahap ketiga, perwira Roma itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Wah, ini keren. Dia gak minta tumpang tangan. Halo? Dia gak minta tumpang tangan. Kalau orang Kristen sekarang kan cari pendeta minta tumpang tangan. Dia gak minta tumpang tangan. Kalimat jawaban ini menunjukkan sikap merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Ini sikap merendahkan diri. Katakan saja, maka hambaku sembuh. Ini sikap meninggikan Tuhan. Ya. Dari kalimat-kalimat ini menyatakan bahwa dirinya perwira Roma percaya kepada Tuhan. Percaya, tidak perlu datang Tuhan. Katakan sepatah kata, hambaku sembuh. Gak usah repot-repot ke rumahku aku gak layak. Wah, ini loh iman, gitu ya. Setelah Yesus menjawab, aku akan menyembuhkan. Dia kata, aku akan datang ke rumahmu. Gak perlu Tuhan, aku gak layak. Katakan saja aku. Loh, ini iman luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau orang Kristen, ada pendeta, Pak doakan anak saya sakit di rumah. Ya aku akan datang, wah seneng, betul enggak? Seneng memberhalakan pendeta itu seneng, didatangi pendeta besar itu seneng. Kenapa sih harus begitu? Kenapa sikap kita enggak mau jujur sama Tuhan? Aku mengharapkanmu Tuhan. Tempatkan Tuhan pada tempatnya, bukan hambanya. Hormati hamba Tuhan itu sepantasnya. Tidak perlu seneng, bersuka cita hamba Tuhan besar datang ke rumah saya. Tidak perlu. Kalau memang dia dipakai Tuhan, katakan sepatah kata, sembuh. Kok senangnya diunyek-unyek, ditimaki tangan, diuyel-uyel. Bapak Ibu, saya ngomong begini bukan tidak boleh pendeta datang ke rumah ya. Tetapi saya mau membongkar sikap hati kita yang kadang-kadang mengandalkan manusia daripada Tuhan. Jujur, kita lebih mengandalkan pendeta dari Tuhan itu sendiri. Yang dicari pendeta terus. Kadang-kadang saya berpikir, apakah pendeta itu sesakti itu kah? Enggak. Sekarang saya ini sudah berapa ya berarti? 7-8 tahun jadi pendeta. Enggak ada sakti-saktinya. Benar. Enggak ada sakti-saktinya. Salah makan dia sakit perut. Masuk angin ya keroan. Ya. Gak enak badan dia minum Mevinal. Apa saktinya? Lain itu Pak Pendeta besar. Enggak, saya katakan sama saja. Kalau mereka pendeta besar yang berani tumpang tangan, berani berdoa, itu cuma berani suknya, sembuh tidak sembuh urusan buri, yang penting tak doakan, itu aja sebetulnya. Kalau saya tidak mau ngasih pengharapan, bedanya cuma itu. Kalau mereka memberi pengharapan, tidak sembuh pun tidak ada masalah, tinggal ngomong, belum waktu Tuhan, kan gampang, betul enggak? Ayo toh mikir, pendeta itu begitu mainnya. Semua pendeta. Kalau di dunia sulap sekarang ada namanya pesulap merah. Tukang bongkar-bongkar pesulap-pesulap palsu itu ya. Nah, di golongan pendeta ya mungkin bagian saya. Tidak ada pendeta sakti. Yang ada tuh Tuhan mau nyembuhkan apa tidak. Pendeta itu cuma modal berdoa. Saya pun modal berdoa ya bisa sembuh bisa tidak. Tetapi kan saya pakai nurani. Tidak gampang-gampang memberi pengharapan. Kalau mereka berani kasih pengharapan. Kalau sembuh lumayan persembahannya besar itu. Kan begitu caranya berpikir. Kok nggak sadar orang Kristen?
Bapak Ibu, lanjut ya. Selanjutnya, perwira itu mengatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit, sehingga jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Dia memposisikan Yesus sebagai Tuhan, ya, dan menyatakan kesembuhan itu kepada hamba-hambanya. Sama seperti seorang raja mengatakan kepada bawahan atau komandan kepada prajurit, apa yang diperintahkan, anggap sudah selesai, aku mengerjakan pasti. Itu maksudnya. Kalimat jawaban ini menunjukkan pengertiannya akan cara kerja kerajaan. Cara kerja kerajaan seperti itu. Kerajaan Allah harus diperlakukan dengan hormat seperti umumnya sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan rajanya ngomong, bunuh penjahat itu, ya pasti dibunuh. Perang, ya pasukan dipersiapkan untuk berangkat perang. Itu sikap menghormati Allah. Tuhan, apa titahmu? Sembuh, katakan saja, prajuritku pasti sembuh, hambaku pasti sembuh. Cukup. Itu cara memperlakukan Allah dengan benar Bapak Ibu. Dia raja kita, dia atasan kita, katakan saja Tuhan kehendakmu. Aku percaya pasti terjadi. Enggak perlu repot-repot hadir, enggak perlu. Bapak Ibu, sudahkah kita percaya seperti perwira Roma ini? Kadang-kadang kita masih merepotkan Tuhan. Kadang-kadang kita masih merepotkan Tuhan. Dengan cara merepotkan pendeta-pendetanya. Nah, pendeta kalau direpotkan Bapak Ibu, seneng-seneng saja. Karena itu kan sumber PK. Iya kan? Pak saya butuh ini, Pak saya butuh itu. Ya ujung-ujungnya ada persembahan kasih, amplop. Kan seperti itu Bapak Ibu. Itu modus sebetulnya. Kenapa pendeta senang direpotkan? Ya karena itu. Senang konseling, senang tanya begitu. Bukan saya tidak senang diajak konseling ya, saya senang juga. Tetapi kan saya khotbah semaksimal mungkin supaya Anda tidak banyak bertanya, tidak bingung konseling, selesai. Kata saya tidak berpikir amplop-amplop tempel itu, salam-salam tempel, saya tidak berpikir itu. Tetapi kebanyakan pendeta juga seperti itu. Merepotkan Tuhan, sebetulnya Tuhan kan tidak repot, katakan saja sembuh. Lah kenapa masih nguberi pendeta, minta tumpang tangan, minta diurapi, minyak urapan, minta diapain lagi. Minta dikepret sapu tangan, kan macam-macam gayanya. Kenapa merepotkan begitu? Ya pendeta senang-senang aja karena ada belakangnya itu kan. Tetapi kita kenapa harus seperti itu? Sudahkah kita percaya seperti perwira Roma? Katakan saja Tuhan sembuh. Saya yakin anakku sembuh. Selesai. Yang namanya percaya itu tidak perlu aneh-aneh. Yang namanya percaya itu ya percaya, tidak perlu namanya garam ditabur lah, peta ditumpang tangan lah. Ngerti maksudnya ya? Kan ada itu. Kita berdoa, kita minta lawatan Tuhan, tumpang tangan di atas peta. Emangnya Tuhan tidak tahu? Emangnya Tuhan tidak tahu peta Indonesia sehingga harus tumpang tangan di atas peta? Itu kan cuma simbol-simbol Bapak Ibu. Belajarlah percaya Tuhan, katakan saja Tuhan, selesai. Yang dibutuhkan kita itu apa? Mendengar kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, sembuh. Aku mau. Tuhan tolong begini, tolong begitu.
Oke Fit, setuju. Nah itu loh, cukup itu. Tidak perlu repot yang aneh-aneh. Bapak aku kepingin ini, aku pengen begitu. Kehendak muka. Enggak, ya sudah belajar diam, koreksi. Apakah ada yang salah? Begitu kita mengajukan, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu. Lalu Tuhan mengatakan, oke Fit, aku setuju, deal. Enggak usah bingung, pasti jadi. Pasti jadi. Enggak perlu ngerepoti pendeta, enggak perlu ngajak pendeta ke rumah, pasti sembuh. Kalau sudah kehendak Tuhan. Itu iman, enggak usah aneh-aneh. Kita Kristen kebanyakan drama. Ngusir setan misalnya. Ngusir setan misalnya. Ke rumah seseorang. Bawa minyak urapan lah. Bawa garam lah. Bawa paku lah. Yang dipatok lah. Yang dikepret lah. Apa perlu seperti itu? Katakan saja. Selesai. Sebetulnya kalau masalah rumah banyak setannya, ya setiap rumah di Indonesia dimanapun ini kan ada setannya. Tetapi kalau orang pemilik rumah itu hidupnya benar, terang itu datang, kegelapan itu pergi. Enggak perlu diusir-usir, pergi sendiri. Bapak Ibu, saya di rumah ini sudah berapa ya? 3 tahun. Dulu katanya ada setan, baju merah. 3 tahun saya di sini enggak ada. Yang ada putih-putih menggonggong itu loh setiap hari. Enggak ada. Saya enggak usir-usiran setan di sini. Bukan saya sok ya. Tetapi anak Tuhan itu begitu harusnya. Anak Tuhan datang, setannya pergi. Bukan anak Tuhan datang, setan ketawa, anak Tuhannya yang pergi. Setan tahu kok, waduh ini anak Tuhan datang. Daripada diusir, aku pergi dulu ah. Betul enggak? Roh-roh jahat itu begitu ketemu Tuhan, loh, anak Allah di sini. Suruhan aku pergi, aku tak pergi disik. Betul enggak? Belum ditengking loh itu ngomong, aku pergi dulu. Suruh aku ke babi, aku tak masuk ke babi. Enggak pakai tengking-tengkingan tuh. Halo Bapak Ibu. Enggak ribet loh percaya sama Tuhan tuh. Jika sudah ada ACC-nya. Jika sudah ada konfirmasi dari Tuhan, enggak ribet. Enggak perlu aneh-aneh pakai cara begini, cara begitu. Pendeta ini, pendeta begitu, enggak. Berdoalah. Tunggu konfirmasi Tuhan dan percaya saja. Selesai. Halo. Allah sebagai penguasa tertinggi akan memberikan perintah, di mana bawahan yang diperintah wajib melaksanakan dengan tuntas. Dia percaya Yesus utusan Allah yang maha tinggi. Sebagai komandan cukup memberi perintah dan kesembuhan terjadi. Tidak perlu tumpang tangan, tidak perlu diunyek-unyek, unyek-unyek minyak urapan. Tidak. Bukan cara kita. Perintah Tuhan itu yang berkuasa. Kehendak Tuhan itu yang berkuasa. Kita tinggal percaya. Amin Bapak Ibu. Keyakinan dari pengertian yang mendalam inilah yang tidak dimiliki orang Israel. Inilah yang dipuji Tuhan Yesus atas perwira Roma ini. Ya, dikatakan tadi, aku tidak melihat iman seperti ini di Israel. Loh, orang Roma loh malah yang punya iman. Seharusnya kita bisa belajar dari kisah ini dan bagaimana beriman. Beriman bukan sekadar sesuka sendiri. Beriman bukan semau gue mempercayai apa yang kita inginkan. Bukan. Seringkali bahkan kita terbiasa meyakini mendapat apa yang kita inginkan tanpa bertanya kehendak Allah. Jelas ini bukan iman, ini sikap kurang ajar, ini sikap tidak hormat kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Ya mungkin kita sekarang enggak seperti dulu, saya tahu itu, kita sudah banyak berubah.
Tetapi ini perlu diingat. Perlu diingat, jangan pakai gitu-begituan. Iman bukan sekedar percaya Bapak Ibu, namun iman percaya dari kehendak Tuhan, gitu ya. Iman bukan sekedar percaya, namun percaya dari kehendak Tuhan. Iman bukan sekedar percaya, ya. Iman bukan sekedar percaya, asal percaya, imani, bukan. Tetapi percaya dari kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak dulu, baru kita percaya. Iman adalah respon yang benar dari perintah Tuhan atau jawaban doa kita. Ya, iman itu respon yang benar dari perintah Tuhan atau jawaban dari doa kita. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita percaya, itu iman. Abraham percaya kepada Tuhan. Allah mengatakan, serahkan anakmu. Loh, piye? Abraham percaya kepada Allah, sudah keluar Ur jauh-jauh. Suruh serahkan anak. Abraham taat. Itu jawaban doanya dia. Itu kehendak Tuhan. Abraham taat. Sembelih ya sembelih. Tapi ternyata Tuhan menguji. Bukan menyuruh menyembelih, karena menyembelih anak, menyembelih manusia bukan kehendak Tuhan pasti. Hanya menguji. Bapak Ibu, kita harus mengerti ini. Jika jawaban Tuhan dari doa kita itu ya, maka kita taat dan bersyukur. Oke, kamu minta itu ya. Jadi istilahnya, misalnya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan aku mohon ini, aku mohon itu. Oke, setuju, jadi besok amin Tuhan, terima kasih, aku bersyukur. Nah oke, itu sikap respon yang tepat. Tapi jika jawabannya tidak gimana? Ya bersyukur juga. Tidak, aku tidak setuju, aku tidak mau kasih kamu itu. Tuhan kasih aku kekayaan supaya aku tidak meminta-minta. Kamu tidak akan meminta-minta, tapi aku tidak akan beri kamu kekayaan, nanti kamu sombong. Belajar menerima itu, permintaan kita minta kaya tapi Tuhan enggak mau. Belajar bersyukur karena jawaban Tuhan meskipun tidak, bukan ya, itu demi kebaikan kita. Tuhan aku ingin kaya, aku ingin memberkati orang lain. Katakanlah doa seperti ini tulus gitu ya. Tuhan katakan tidak, kita harus belajar percaya. Ya Tuhan terima kasih, Kau tidak menghendaki aku kaya. Belajar, kenapa ya? Supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Kalau aku kaya, aku sombong sekali. Kalau aku kaya, aku tidak pelayanan. Kalau aku kaya, aku jalan-jalan terus. Kalau aku kaya, banyak hal yang bisa aku lakukan dan terhilang dari Tuhan. Tuhan enggak mau, makanya Tuhan mengatakan tidak. Lu belajar percaya karena Tuhan lebih tahu siapa kita, Dia pencipta. Dia lebih tahu kita. Makanya meskipun Tuhan berkata tidak, belajarlah bersyukur. Jika jawabannya tunggu, atau tidak ada jawaban, Tuhan aku ingin ini, aku ingin begitu, bagaimana? Tuhan tidak ada jawaban, Tuhan terkesan diam. Ya maka kita belajar menantikan jawaban. Belajar sabar untuk menanti kehendaknya. Apa Tuhan kehendakmu? Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Itu iman. Meskipun jawabannya tidak dan kita taat, itu iman. Jangan berpikir selalu dikabulkan itu iman. Bukan loh. Pada saat Tuhan berkata tidak dan kita, ya Tuhan aku siap. Itu iman. Respon yang benar dari doa. Ya, respon yang benar dari setiap doa. Apapun jawaban doa tersebut, itulah iman. Ya, respon yang benar dari setiap doa. Apapun jawaban doa itu, ya apapun jawaban doa tersebut, itulah iman. Belajar percaya, taat, tahu, ya yakin Tuhan tahu yang terbaik. Enggak dijawab, ya sukacita, dijawab, ya puji Tuhan, itu loh iman. Jadi iman bukan hanya jika kita doa dikabulkan.
Iman adalah respon percaya kita atas kehendak Allah, apapun jawabannya. Itu iman. Iman bukan pula berarti doa kita sakti. Ya. Iman bukan pula berarti doa kita itu sakti atau powerful. Itu bukan iman. Atau banyak berdoa itu beriman. Tidak. Doa adalah komunikasi atau dialog seperti perwira tersebut sama Tuhan. Doa itu. Perwira tersebut menghadap Tuhan Yesus. Tuhan, aku mohon hambaku disembuhkan. Itu loh. Perwira itu ngomong sama Tuhan dan Tuhan menjawab, itu loh doa. Itu loh doa. Dialog itu loh doa. Ya. Doa adalah komunikasi atau dialog seperti perwira tersebut dengan Tuhan. Yang menyembuhkan anak itu kuasa Allahnya, bukan dialognya. Ngerti tidak maksudnya? Bukan karena perwira itu minta dan Tuhan menjawab, hamba itu sembuh. Doa ini kan cuma sarana komunikasi supaya dua belah pihak sepakat. Itu aja antara perwira Roma dan Tuhan Yesus. Tuhan, aku mohon hambaku disembuhkan. Ya, aku mau menyembuhkan, aku akan datang. Bukan itu yang berkuasa kuasa Allah yang menyembuhkan anak itu. Kalau dialognya biasa saja, yang berkuasa Tuhannya. Jadi pada saat kita berdoa jangan dianggap doa itu berkuasa. Itu cuma dialog, yang berkuasa nanti kehendak Tuhannya jadi atas kita. Itu kuasanya di situ. Yang sakti itu. Yang sakti itu Allahnya, bukan doanya. Jadi jangan terkecoh dengan doa-doa. Jadi jangan terkecoh dengan khotbah-khotbah pendeta yang mengatakan yang mengajarkan kiat doa dijawab. Doa dijawab, tidak dijawab itu tidak pakai kiat, itu terserah Tuhan. Kiat doa yang didengar Tuhan, enggak ada kiat yang didengar. Tidak ada kiat doa yang didengar Tuhan atau tidak didengar Tuhan. Semua doa itu didengar Tuhan. Masalahnya dijawab apa tidak, itu aja. Doa adalah doa Bapak Ibu. Yang berkuasa itu Tuhannya, bukan doanya. Jadi jangan terkecoh, ya sekali lagi jangan terkecoh dengan kiat-kiat berdoa yang didengar Tuhan. Tuhan dengar kok. Kita mau berdoa model apa Tuhan dengar. Bahkan doa dalam hati Tuhan dengar. Enggak ada kiat-kiat tertentu. Jika itu kehendak Tuhan, pasti sembuh. Jika itu kehendak Tuhan, pasti terjadi. Gitu aja. Ya. Bapak Ibu, saya cuma ngajari Anda berpikir. Kalau ini tidak diterima, tidak ada masalah, tetaplah dalam kemistisan, kiat begini, kiat begitu. Apa bedanya dengan Hong Shui kalau begitu? Tahayul. Banyak berdoa juga tidak menunjukkan iman. Hati-hati ya, statement saya ini berisiko tinggi disalahpahami. Saya harap Anda tidak salah paham. Banyak berdoa juga tidak menunjukkan iman. Bahkan seringkali kita banyak berdoa karena khawatir, betul enggak? Karena kita khawatir tertentu, khawatir satu hal. Berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, deg-degan aku Tuhan. Nanti 1-2 jam lagi, doa lagi, Tuhan tolong Tuhan, aku deg-degan Tuhan, aku khawatir Tuhan. Betul enggak? Bahkan kebanyakan berdoa dalam hal yang sama, itu menunjukkan kekhawatiran, bukan menunjukkan keyakinan. Kalau orang yakin, doa, Tuhan, Engkau tahu aku dalam masalah, tolong aku percaya Kau campur tangan, amin, selesai. Dia benar-benar percaya Tuhan campur tangan. Ya enggak perlu doa lagi karena Tuhan sudah dengar doanya. Tuhan kan enggak perlu dioyak-oyak kayak orang enggak tepat janji itu. Bro, kamu kapan ke rumahku? Iya besok.
Besoknya, sebelum besok, sorenya ngomong lagi, telepon lagi. Bro, bener lo ya, besok tak anteni. Betul enggak? Tengah malam, telepon lagi. Bro, asli lo ya, besok tak anteni ya. Iya bro, masa gak percaya? Asli ini kan memang gak percaya sampai ditelepon 2-3 kali. Betul enggak? Masuk Tuhan kayak gitu. Masuk Tuhan kayak gini, masuk Tuhan gak bisa dipercaya kayak teman kita yang sering luput janji itu. Besok pagian telepon lagi, bro, jam piro mrene? Jarimu mrene, isu-isu. Lah yo isu Pak, iki lak keisuan sik jam 7, aku lak gurung mangan isu, gurung sarapan. Ngerti enggak maksud saya? Apakah mengingatkan berulang kali itu tanda beriman? Kan bukan. Saya ngomong begini bukan berarti Anda tidak boleh bolak-balik berdoa ya. Tapi kadang-kadang kebanyakan doa itu menunjukkan Anda tidak beriman. Jujur aja. Kalau percaya, ya sekali cukup. Bro, kesok nang omahku yo. Yo. Yakin yo? Wis yo, gak usah dieling-eling maneh. Siap. Besok ketemu janji tepat waktu, selesai. Itu orang percaya dan orang bisa dipercaya. Maksud kita tidak bisa percaya sama Tuhan? Harus selalu diingatkan. Tapi memang kalau Anda masih belum percaya, masih gelisah, ya berdoa lagi tidak apa-apa. Tapi jujur saja, Tuhan aku belum bisa percaya, ampuni aku. Loh itu lebih jujur. Tuhan ampuni aku yang tidak percaya ini. Ada kan di Alkitab kalimat itu. Jika kita percaya Tuhan, doa kita tidak perlu banyak-banyak. Sebab Dia tahu dan mengerti yang terbaik. Sekali lagi, saya bukan anti berdoa. Saya cuma ingin membuka logika kita. Tuhan itu bisa dipercaya. Sehingga Anda tidak perlu bawel, cerewet kepada orang, seperti kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Hormatilah Tuhan. Seperti perwira Romawi, tidak perlu Tuhan datang, katakan saja sembuh. Wah itu powerful. Yesus menyatakan ya di ayat 11-12. Ayo dibuka yuk ayat 11-12-nya. Yesus mengatakan, oh boleh silakan. Matius 8 ya. Matius 8 ayat 11-12. Matius 8 ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, dari kisah perwira Roma itu, Tuhan Yesus membuat nubuat, membuat prediksi. Ya, ini adalah prediksi atau nubuat Tuhan Yesus bahwa kelak lebih banyak orang non-Yahudi yang memperoleh hidup kekal dibanding orang Yahudi sebagai umat pilihan. Dan kenyataannya memang orang percaya Tuhan dalam arti Kristen gitu ya. Dan dengan segala grup Kristen denominasi yang ada itu jauh lebih besar daripada jumlah orang Yahudi. Bukan masalah jumlah, tapi di sini dikatakan ya, lebih banyak orang non-Yahudi yang datang masuk ke dalam kerajaan Allah dibanding orang Yahudi. Bahkan sebagai umat pilihan. Penetapan sebagai umat pilihan atau percaya kepada Allah yang benar bukan berarti kepastian keselamatan. Tetapi iman sebagai respon yang benar itulah yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan menyatakan perwira Roma ini luar biasa. Tidak ada kutemu di antara orang Israel dengan iman seperti itu. Katakan saja Tuhan, sembuh. Tidak usah ke rumah.
Istilahnya gitu. Kalau pakai bahasa modern, gak usah repot-repot Tuhan. Ngomong aja, pasti sembuh. Aku ndak akan ngundang pendeta, aku ndak akan aneh-aneh pakai ritual ini, cara begini, minyak urapan, kepret-kepret. Ndak, katakan saja. Aku butuh mendengar konfirmasimu. Katakan saja, hambaku sembuh. Wah, itu luar biasa. Apa yang kita lakukan ini sarana Bapak, Ibu. Sarana saja. Tetap yang berkuasa Tuhannya. Jadi jangan memberhalakan sarananya. Meskipun kita melakukan sarana-sarana ini juga tidak ada salahnya. Karena dengan melakukan sarana-sarana liturgi ini kita selalu ingat bahwa kita punya Tuhan. Itu aja sebetulnya. Tetapi yang berkuasa itu Tuhannya, bukan sarananya. Bukan gerejanya, bukan pendetanya, bukan nyanyiannya, bukan doanya yang berkuasa. Tuhannya. Saya ngomong gini ini maksudnya apa sih? Supaya Anda tidak terdistrak sama yang tidak penting itu loh. Kadang-kadang kita melakukan ritual-ritual kekristenan ini, membuat kita meleset tidak menemukan Tuhan, tapi sibuk sama ritualnya, tapi percaya sama ritualnya. Tuhannya kita lupakan, ini jangan sampai terjadi. Tuhannya yang hidup, Tuhannya yang berkuasa. Semua ini kita lakukan hanya untuk mengingat bahwa kita punya Tuhan. Itu aja, tapi tidak ada kuasanya di Tuhannya. Bukan tata cara ibadahnya, bukan nyanyiannya, bukan doanya, bukan pendetanya, bukan. Saya sedang mengembalikan fokus hati kita kepada Tuhan saja. Amin Bapak Ibu.